Rena Dwi Aryanisi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. NIM saya 1908202020. Di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2022 serta konsolidasi fiskal pasca pandemi. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2022 serta konsolidasi fiskal pasca pandemi. Apa sih tema dari kebijakan fiskal 2022? Dalam pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, Menteri Keuangan menyampaikan poin-poin penting terkait tema kebijakan fiskal tahun 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dalam pengantar tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2022 akan memberi penekanan pada penempatan pemulihan sosial ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Menko menyebutkan ada 4 poin penting dalam pengantar dan keterangan pemerintah. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan. Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan dan terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Perbaikan daya saing dan produktivitas juga memerlukan investasi infrastruktur, ICT, konektivitas, energi, dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi. Reformasi struktural ini harus disertai penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja. Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan, sehingga angka tax ratio dapat diperbaiki dalam jangka pendek dan menengah. Untuk mendukung penguatan ruang fiskal, pemerintah akan melaksanakan apa saja untuk mendukung kebijakan fiskal tahun 2022. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Reformasi perpajakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial ekonomi dalam jangka menengah panjang. Reformasi dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil. Sehat artinya efektivitas sebagai instrumen kebijakan, optimal sebagai sumber pendapatan, serta adaptif dengan perubahan struktur dan dinamika perekonomian. Adil artinya memberikan kepastian perlakuan pemajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan keseimbangan beban pajak antar kelompok pendapatan dan antar sektor. Reformasi perpajakan meliputi 2 aspek perbaikan, yaitu aspek administratif dan aspek kebijakan. Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem reformasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi, intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Reformasi kebijakan diarahkan untuk memperluas basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan mengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis
pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran, Banggar DPR RI dan Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah pada tanggal 7 Juli 2021 akhirnya disepakati perubahan sejumlah asumsi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF 2022. Perubahan ini sejalan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik serta kasus pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sudah sampai mana sih persiapan pemulihan ekonomi dalam menghadapi masa pandemi? COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi ekonomi global. Ekonomi global terkontraksi negatif 3,4% di tahun 2020. Indonesia pun pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri turun hampir negatif 2,07%. Terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998 di tahun 2021. Harapan untuk memulihkan ekonomi mulai muncul, bahkan pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Akselerasi proses vaksinasi yang efektif menjadi salah satu faktor kunci yang mampu mendorong kepercayaan diri pelaku ekonomi guna memulihkan ekonomi yang sedang semaput. Namun pemulihan ekonomi sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ekspansi fiskal dalam bentuk kenaikan belanja ini dibarengi pula dengan penurunan penerimaan negara. Dalam hal ini penerimaan pajak akibat dampak pandemi yang mengharuskan pembatasan mobilitas. Pembatasan mobilitas tidak hanya menyebabkan bisnis di sektor penawaran turun, tapi juga berimbas ke konsumsi masyarakat dan menurunkan permintaan. Penurunan di kedua sektor ini yang tidak terjadi pada krisis ekonomi sebelumnya, baik itu krisis keuangan Asia pada tahun 1998 maupun krisis keuangan global pada tahun 2010. Tingginya belanja akibat ekspansi fiskal yang dilakukan oleh otoritas fiskal di masing-masing negara tersebut dan turunnya penerimaan pajak menyebabkan kesenjangan fiskal di banyak negara berkembang menjadi makin buruk, apalagi di negara berkembang dengan level utang yang semakin meningkat. Di sisi lain, ekspansi fiskal yang jor-joran itu membutuhkan konsolidasi agar kesinambungan terjaga dan tekanan terhadap APBN lambat laun akan mulai turun. Indonesia menargetkan konsolidasi fiskal akan dilakukan pada tahun 2023. Ini artinya pembatasan defisit APBN yang dilonggarkan sesuai dengan Lebet UU 2/2020 harus dinormalkan dan diperketat kembali menjadi 3% terhadap PDB pada tahun 2023. Kolaborasi. Apakah kolaborasi menjadi kunci dalam mempercepat suatu penanganan krisis? Nah, mari kita bahas di sini. Pandemi mengajarkan kita bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mempercepat suatu penanganan krisis. Kerjasama global antara negara mutlak diperlukan sebagai syarat untuk menangani pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dunia tidak akan bebas dari virus jika ada satu negara saja yang belum bebas darinya. Ini artinya semua negara, baik itu negara maju dan berkembang, harus mengedepankan prinsip kerjasama dalam menanggulangi pandemi. Defisit yang besar membutuhkan ongkos yang besar pula, apalagi jika pembiayaan anggaran yang dibutuhkan berasal dari utang. Ongkos krisis menjadi lebih besar dengan adanya beban bunga utang yang ditimbulkan akibat pembiayaan utang tersebut. Dalam rilisnya, Kemenko menyebutkan bahwa per Februari 2021 posisi utang pemerintah berada di angka 6.361 triliun atau 41,01% dari PDB, sedangkan untuk belanja bunga utangnya sendiri pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan 373,26 triliun dari porsi belanja bunga utang di tahun 2020. Nota Keuangan APBN 2021 terkait dengan pembayaran bunga utang ini, pemerintah lagi-lagi melakukan kolaborasi dengan BI dalam pembiayaan belanja public good sesuai dengan SKB 2 Kemenko BI di tahun 2020 yang sangat signifikan menekankan bunga utang pemerintah. Dengan semakin besarnya ongkos krisis, semakin besarnya ketergantungan atas pembiayaan anggaran.
tentu akan membuat kinerja APBN semakin berat dan bisa mengganggu kesinambungan fiskal. Apalagi konsolidasi fiskal harus terjadi di tahun 2023. Hanya ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengurangi pembiayaan, yakni menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan penerimaan. Pilihan yang menurunkan belanja saat ini tentu sulit dilakukan. Pilihan satu-satunya tinggal memobilisasi penerimaan negara, dan penerimaan pajak sebagai komponen terbesar dari penerimaan negara adalah salah satu sumber penerimaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.